Ketimbang dolen, mending kita gigain keluarga orang. Cerita kali ini bertempat di kota Yerevan yang merupakan ibu kota negara Armenia. Seorang wanita cantik yang telah berpisah selama 20 tahun lebih dengan anak lanangnya. Ia mencari-cari anaknya melalui Facebook dan berhasil ketemu. Keduanya pun reuni dengan penuh kebahagiaan. Namun anehnya, hubungan mereka bukan hanya sebatas anak dan ibu. Mereka bercocok tanam, layaknya pasangan suami istri. Ceritanya pun berakhir dengan hukuman seumur hidup. Lalu, bagaimana cerita lengkapnya? Penasaran atau tidak? Tetap tonton video ini hingga akhir, agar kamu ada kegiatan. Tokoh kita yang pertama adalah seorang pria yang lahir pada tahun 1955 bernama Garnik Melikian. Garnik adalah seorang polisi yang juga merangkap sebagai politikus dari salah satu partai di kota Gyumri, Armenia. Pada masanya, di tahun 1990, beliau dianggap cukup sukses karena telah terjun ke dunia politik pada usia yang masih tergolong muda, yakni 35 tahun. Bahkan digembar-gemborkan akan menjadi seorang menteri dan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga besarnya sangat bangga padanya, termasuk sang istri Alina, serta kelima putrinya. Mereka memiliki banyak anak bukan tanpa alasan. Sejak awal pernikahan, pasangan ini memang terobsesi ingin punya anak laki-laki. Namun setiap kali sang istri melahirkan, anak yang lahir selalu perempuan. Mungkin memang sudah menjadi rezeki mereka seperti itu. Pada tahun 1992, saat mendapat tugas selama 1 minggu di kota Yerevan, Garnik berkenalan dan kemudian jatuh cinta kepada seorang gadis magang di kantor cabang partai setempat bernama Melin Gorditkaya. Gadis berusia 20 tahun tersebut bekerja sebagai juru tulis dan kerap digoda oleh Garnik pada masa itu. Bahkan setelah tugasnya selesai, pria tersebut jadi sering berkunjung ke Yerevan dan mereka pun menjalin hubungan asmara, meskipun Milika mengetahui bahwa Garnik telah berkeluarga. Gadis itu kemudian hamil dan menuntut pertanggungjawaban. Ternyata Garnik tidak kabur dan berjanji akan menikahi Melin apabila bayi dalam kandungannya udah lahir. Benar saja, pada tahun 1993, lahirlah putra Melin dan Garnik yang tampan dan sehat. Bayi tersebut kemudian diberi nama Levon Melikian. Makanya sang istri Alina mengizinkan suaminya untuk menikahi Melin dan menjadikannya istri kedua. Sepertinya sesuatu yang jahat sudah direncanakan Garnik dan Alina. Sebab 2 tahun kemudian, keduanya bikin gara-gara supaya bisa menceraikan Melin dan mengambil Levon. Membuat suatu drama dengan menjebak wanita itu bersama pria lain di dalam hotel Kantar yang tidak lain adalah orang suruhan mereka juga. Rencana mereka pun berhasil. Melin diceraikan dan hak asuh atas Levon jatuh kepada Garnik. Hal ini seolah melengkapi kehidupan mereka yang sejak lama menginginkan kehadiran seorang anak laki-laki. Setelah kejadian itu, keberadaan Melin tidak pernah diketahui lagi. Sementara Levon tumbuh besar menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Kliwon demi kliwon berlalu, hingga semua anak keluarga Garnik pun semakin besar. Mereka dikuliahkan di kota Yerevan, karena banyak kampus di sana yang memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan di kota Gyumri. Tidak terkecuali Levon, yang berkuliah di Universitas Negeri Yerevan, bersama kakaknya yang nomor 3. Karena hobi sepak bola dan memiliki prestasi di bidang tersebut, dirinya nyambi mengajar kursus sepak bola di SMP swasta Aregnazan Waldorf saat memasuki semester akhir kuliahnya. Dirinya lulus dengan gelar di bidang ekonomi pada bulan Maret 2016. Setelah itu, sambil mencari pekerjaan sesuai dengan gelarnya, ia masih terus mengajar kursus sepak bola. Malah jadi ketagihan dan menekuni profesi tersebut. Sebenarnya, dulu ibunya pernah bercerita tentang seorang perempuan bernama Melin yang pernah menjadi simpanan ayahnya. Bahkan secara tidak sengaja, Levon pernah membaca sebuah dokumen lama dari lemari orang tuanya yang berkaitan dengan perpindahan hak asuh dirinya. Levon curiga bahwa ibu kandungnya adalah wanita bernama Melin itu. Namun gak pernah mencari tahu, sebab Alina sudah menjadi ibu yang baik. Selalu memberikan kasih sayang, perhatian,
dan merawatnya dengan penuh ketulusan. Begitu juga dengan kakak-kakaknya yang selalu menjaga dan memanjakannya. Makanya saat bulan Juni 2016, Levon menerima sebuah pesan di akun Facebooknya dari seorang wanita bernama Melin. Dia sangat terkejut. Terlebih lagi, wanita tersebut mengaku sebagai ibu kandungnya yang mencarinya sejak 21 tahun lalu. Levon sempat menangis, namun ia tidak menggubris pesan tersebut. Baginya, Alina adalah sosok yang ia sayangi sepenuh hati, dan Alina lah ibu kandungnya. Namun Melin tidak pernah berhenti. Ia terus-menerus mengirimkan pesan kepadanya. Sampai pada bulan September 2016, akhirnya sang ayah Garnik meninggal akibat serangan jantung di usia 61 tahun. Levon pun pulang ke kota Gyumri, dan akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada Alina mengenai pesan-pesan yang ia terima melalui Facebook kemarin. Pada saat itulah, Alina akhirnya bercerita dengan jujur, karena ia berpikir bahwa cepat atau lambat putranya pasti akan mengetahui kebenaran. Ia menganggap Levon sudah cukup dewasa. Akhirnya Alina mengakui bahwa Levon memang anak dari hasil pernikahan Garnik dengan seorang wanita bernama Melin. Namun, tidak pernah sekalipun Alina menganggapnya sebagai anak tiri. Ia selalu memperlakukan Levon layaknya anak kandung, sebagai darah dagingnya sendiri dan pangeran di dalam keluarga mereka. Pemuda itu pun mengatakan bahwa Alina adalah ibu terbaik baginya, seorang ratu dalam hidupnya sampai kapanpun. Bahkan setelah itu, Alina tidak pernah melarang apabila Levon ingin menemui ibu kandungnya. Yang terpenting, kapanpun ia merasa rindu dan ingin kembali ke pangkuan Alina, akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Setelah tahun baru 2017, akhirnya Levon memberanikan diri untuk membalas pesan Facebook Melin. Mereka ketemuan, dan air mata pun tak bisa terbendung. Meski telah berusia 45 tahun, namun ibunya tetap terlihat masih cantik dan awet muda. Sementara itu, pria tersebut berusia 24 tahun, dan nampak sangat gagah. Kebayangnya, 22 tahun gak pernah ketemu, pasti sangat gemetaran kangen. Melin bercerita bahwa ia menemukan akun Facebook Alina dan Garnik. Dari situlah ia berhasil melacak Levon dan memberanikan diri untuk mengirim pesan. Karena bagaimanapun, yang namanya ikatan batin akan selalu terikat. Keduanya saling melepas rindu. Levon banyak bercerita tentang masa sekolah dan masa remajanya, yang membuat Melin sangat antusias. Sebab ia memang tidak pernah mengetahui perkembangan putranya selama ini. Dari sini juga diketahui bahwa ibunya kini bekerja sebagai pedagang es krim di pasar Vernisak, dan dari penghasilan itulah ia bertahan hidup. Sebenarnya, Melin tinggal bersama pacarnya yang bernama Gaspar Yuparova. Namun, pria berusia 47 tahun itu gemar berjudi dan mabuk-mabukan. Makanya sering diusir, sebab setiap kali mereka bertemu, yang terjadi hanyalah pertengkaran. Hari-hari berikutnya, sepulang mengajar kursus sepak bola, Levon biasanya datang ke toko es krim, atau sering juga mampir ke kontrakan ibunya. Suatu hari, ia sempat bertemu langsung dengan Gaspar. Lelaki itu dengan beraninya meminta uang kepada Levon. Hal tersebut membuat Levon marah, hingga sempat memberi salam olahraga kepada pacar ibunya tersebut. Karena itu, sang putra memohon kepada ibunya agar pindah rumah, dan meninggalkan Gaspar, karena merasa keberadaannya tidak ada manfaatnya. Namun, tampaknya hal tersebut tidak mudah bagi Melin. Ia akhirnya mengaku bahwa di masa lalu ia memiliki banyak hutang kepada pria itu. Karena tidak sanggup bayar, makanya mau aja jadi cem-ceman pria tersebut dengan terpaksa. Pada April 2017, akhirnya Levon memberanikan diri membawa Melin ke kota Gyumri untuk menemui ibu Alina. Kedua wanita itu saling menangis dan berpelukan. Mereka berbincang panjang lebar dan saling meminta maaf atas perselisihan yang terjadi 22 tahun lalu. Disinilah Levon menceritakan mengenai Melin yang memiliki utang sebesar 500.000 dram atau setara dengan 17 juta rupiah kepada Gaspar. Ia memohon kepada Alina agar membantu melunasi utang tersebut, dan permintaan itu pun dikabulkan oleh sang ibu. Karena itulah, saat kembali ke Yerevan, Melin memutuskan untuk pindah dan menyewa tempat tinggal baru. Ia juga mengakhiri hubungannya dengan lanangan berjenggot tersebut. Dari sini juga terungkap bahwa selama tinggal bersama Gaspar, sang ibu ternyata sering mengalami perlakuan kasar. Makanya saat ini Melin merasa sangat lega dan tenang. Selama beberapa minggu, ia menikmati kehidupan dengan suasana baru dan hati yang bahagia karena bisa kembali bersama putranya. Namun, ternyata Gaspar mulai datang lagi ke toko es krim, dan bahkan mengetahui alamat tempat tinggal Melin yang baru. Gaspar pun datang dan mampir ke sana.
Karena merasa terganggu, sang ibu mengadu kepada Levon, yang kemudian melaporkan lanangan tersebut kepada pihak kepolisian, agar menjauh dari ibunya, karena dianggap sangat mengganggu. Namun, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Kemungkinan karena tidak ada uang pelicin. Sampai akhirnya, Levon memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya, agar Gaspar tidak lagi mengganggu. Sebelumnya, pemuda itu ngekos dekat sekolahan Aregnazan. Sekarang telah bergabung dan tinggal bersama Melin di kontrakannya. Mungkin inilah yang kemudian menjadi momentum bagi keduanya untuk semakin dekat. Kerinduan yang terpendam selama lebih dari 2 dekade membuat mereka malah saling mengagumi satu sama lain. Bukan sekadar perasaan kasih sayang antara ibu dan anak, namun ada getaran-getaran lain yang muncul setiap kali saling berdekatan. Setiap kali melihat Levon buka baju, rasanya tubuh Melin tersentak. Kangen akan belayan lembut seorang pria. Hal itu mengingatkannya pada Garnik, rindu akan manjaan dan kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan. Inilah yang kemudian membuat mereka lepas kendali dan berani mengungkapkan isi hati, serta membangkitkan gairah satu sama lain. Semua terjadi tanpa menggunakan akal sehat. Yang terpenting terpuaskan. Pada akhir tahun 2017, nampaknya kondisi Melin mulai menjadi obrolan para tetangga dan teman di pasar. Pasalnya perut Melin tampak membesar. Sementara orang-orang tahu bahwa ia tidak memiliki suami. Sebagian dari mereka menduga bahwa Melin masih menjalin hubungan dengan Gaspar. Padahal, kehamilan itu merupakan hasil dari hubungan dengan putra kandungnya sendiri. Sampai pada Februari 2018, Melin akhirnya melahirkan di rumah sakit Muratsan. Namun, momen itu justru membuatnya diliputi kesedihan. Pasalnya, bentuk dan ukuran kepala bayinya sangat kecil. Bayi tersebut terlahir dengan kondisi cacat. Dokter sempat menjelaskan kemungkinan penyebabnya, namun tidak dapat berbuat banyak. Tak ada solusi yang bisa diberikan, selain menerima keadaan ini. Setelah bayi dibawa pulang, mereka tampak kebingungan. Levon dilanda kegelisahan, karena ia takut akan menjadi sasaran amarah atau kecaman dari para tetangga, apabila mereka mengetahui bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan ibu kandungnya. Apalagi setelah melihat kondisi bayi perempuannya. Seperti ada rencana untuk menghabisi orok tersebut. Namun gak tega juga, dan Melin keberatan dengan ide itu. 2 minggu kemudian, Levon menelpon ibu Alina sambil menangis. Ia menceritakan keadaan yang sebenarnya dan mengaku menyesal. Meskipun sempat terkejut dan marah, namun Alina hanya memberikan nasihat agar Levon dan Melin balik saja ke Gyumri. Alina menyarankan agar mereka dinikahkan secara agama, karena di kota tersebut tidak ada yang mengetahui bahwa Melin adalah ibu kandung Levon. Tujuannya, agar kelak mereka dapat membesarkan anak itu dengan baik. Namun, tampaknya saran tersebut tidak dapat diterima oleh Levon. Ia justru mulai merencanakan untuk melenyapkan sang bayi, karena kondisi kepala bayi yang dianggap sangat tidak normal. Pada Kamis Wage, 15 Maret 2018, saat malam ketika Melin sedang tertidur, Levon mengakhiri hidup bayinya dengan membekapnya menggunakan bantal. Setelah itu, ia membawa bayi tersebut ke Sungai Azat dan melemparnya ke dalam arus yang deras. Dalam perjalanan pulang, sekitar pukul 11 malam, Levon sempat mampir ke sebuah apotek. Di sana, ia justru bertemu dengan Gaspar, yang kemudian meneriakinya dengan kata-kata kasar. Levon mengabaikan pria itu, dan kembali masuk ke mobilnya dengan perasaan kacau. Tiba-tiba, Gaspar mendekat dan melemparkan sebuah batu ke arahnya, hingga mengenai kaca depan mobil dan memecahkannya. Kejadian itu membuat Levon ngamuk. Ia menyalakan mobilnya, dan langsung menabrak pria berjenggot lebat tersebut. Menurut keterangan saksi mata, tubuh Gaspar sempat terlempar ke tanah, lalu dengan sengaja dilindas kembali oleh Levon, sebelum akhirnya ia melarikan diri menggunakan mobilnya. Kejadian tersebut membuat warga segera membawa Gaspar ke rumah sakit Heratsi. Namun ia dinyatakan meninggal seketika. Sementara itu, Levon kemudian menyerahkan diri pada pihak berwajib. Ia mengaku telah menghilangkan nyawa 2 orang sekaligus, yakni bayinya sendiri dan mantan cem-ceman ibunya, yaitu Gaspar. Tentunya Melin sangat terkejut dengan kejadian ini. Dia langsung menelpon Alina, yang segera datang untuk menemui Levon. Bahkan para kakaknya juga turut hadir, untuk memberikan dukungan moral kepada sang bungsu yang mereka cintai. Semua sudah mengetahui tentang kisah cinta Levon dengan Melin, sampai mereka memiliki seorang anak. Namun hal tersebut tidak dibesar-besarkan.
Perasaan sedih muncul karena pemuda itu harus ditahan akibat menghilangkan nyawa orang lain. Seharusnya ia dapat menahan emosinya saat diserang oleh Gaspar. Mendingan lapor polisi aja jika memang lelaki berjenggot tersebut yang mulai keributan terlebih dahulu. Tapi Levon trauma dengan lapor-melapor. Sebab pengaduannya yang dulu aja nggak pernah ditindaklanjuti kepolisian. Melalui pengacaranya, Grigor Minasyan, disampaikan bahwa pada malam itu, Levon sempat mampir ke apotek 24 jam untuk membeli obat sakit kepala. Dia merasa pusing akibat berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya, dan berharap bisa tidur, karena dirinya sulit terlelap dalam 48 jam terakhir. Malahan bertemu dengan Gaspar, yang memakinya dengan kata-kata kasar, dan tuduhan yang bikin ngabluk di hati. Saat diabaikan, Gaspar malah mengejarnya hingga ke area parkir, lalu melempari mobilnya dengan batu dan kayu. Bahkan menantang, dengan sengaja berdiri menghalangi di depan kendaraannya, seakan nggak mau ngasih jalan. Hal ini membuat Levon, yang saat itu sedang dalam kondisi mental yang kacau usai menyingkirkan bayinya, malah menabrak Gaspar dan melindasnya berulang kali. Dalam persidangannya, Melin juga mengakui kesalahannya, karena telah menjalin hubungan dengan putra kandungnya sendiri. Entah mengapa rasa rindu yang ada, malah tumbuh menjadi cinta dan hasrat berbeda. Sebenarnya, saat usia kandungan baru beberapa bulan, Melin sudah pengen menggugurkannya. Namun ia tidak tega, dan Levon juga berjanji akan menerima anak tersebut. Namun kenyataannya, bayi yang lahir memiliki kondisi cacat yang membuat keduanya merasa terpukul. Sepertinya ini hukuman buat mereka, dan putranya ketakutan sama ketidaksempurnaan bayi perempuan itu. Melin mengaku tidak mengetahui bahwa Levon memiliki rencana untuk mengakhiri hidup bayinya. Makanya Melin sempat kebingungan, kala malam terjadinya peristiwa tersebut, ia tidak melihat bayinya di atas kasur. Ia sempat berpikir bahwa mungkin sang bayi sedang diajak keluar mencari udara segar oleh Levon. Namun kenyataannya, yang terjadi justru merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan. Sampai pada hasil keputusannya, per hari Selasa Pon, 21 Agustus 2018, Hakim di Pengadilan Tinggi Kota Yerevan menyatakan bahwa Levon Melikian bersalah, dengan sengaja menghabisi 2 nyawa sekaligus, dan menerima tuntutan kejahatan tingkat 1. Lelaki berusia 25 tahun tersebut, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara Melin juga terkena sanksi perbuatan tercela, atas perilakunya bersama sang putra. Wanita berusia 46 tahun ini terkena 2 tahun kurungan. Kebaikan keluarga Melikian, khususnya Ibu Alina, yang rajin mengunjungi keduanya saat berada dalam tahanan. Ia berharap Levon dapat memperoleh keringanan hukuman, mengingat usianya yang masih muda, dan keyakinannya bahwa Levon mampu berubah menjadi lebih baik. Ia tidak memiliki riwayat kejahatan, dan sebenarnya hanya membutuhkan bimbingan, karena pada dasarnya, dia adalah anak yang baik. Makanya mereka mengajukan banding bersama pengacaranya, namun permohonan tersebut tetap saja ditolak. Bagaimana menurut kamu? Udah pantaskah Levon menerima hukuman berat gitu? Kamu komen ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita tadi. Bahwa setiap langkah di hidup kita harus selalu menggunakan akal sehat. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin. Ke apotek beli obat mercon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.